Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana mengetahui reliabilitas dan validitas data menggunakan SPSS. Jadi saya present ya. Nah, di sini kita buka data dari Excel yang sebelumnya kita pelajari melalui tentang skala Likert. Nah, ini tadi ya, kita sudah mendapatkan SB itu berapa, kemudian B berapa, R berapa, TB berapa, sampai STB. Di sini gampang saja, mudah saja. Ini kita copy semua, pertanyaan 1 sampai 9 dari responden 1 sampai responden 80. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini. Ini langsung saja Ctrl V. Nah, Adik bisa mengubah ini. Kalau ini saya biarkan saja karena di sini yang penting saya tahu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi var 1 ini adalah item pernyataan 1 atau pertanyaan 1, var 2 itu item 2, var 3 item 3 dan seterusnya. Kita punya 9 di sini. Karena ada 9 item pertanyaan tadi kan. Nah, kalau ada adik mau mengubah ini misalnya mau nggak var miss pertanyaan, adik klik variable view, ini diklik tetapi nggak boleh pakai spasi ya. Nah, adik bisa pakai part 1 gini misalnya. Jadi nggak boleh spasi 1 gini dia nggak akan mau. Jadi tanpa spasi. Ini nanti akan berubah. Nah, ini ya. Saya kembalikan lagi. Jadi setelah dapat ini, setelah di copy, adik-adik silakan klik analyze, kemudian scale. Adik-adik pilih yang reliability analysis. Ini diklik. Ini masukkan semua ke kanan, ke items. Karena kita akan melihat semuanya dari item 1 sampai 9. Nah, ini dimasukkan Ctrl A, kita pindah ke samping, ini diklik saja klik. Nah, dia otomatis pindah ke sini. Model silakan pilih alpha, kemudian untuk statistics, nah ini. Betulnya yang kita perlukan itu hanya scale if item related dan correlations. Dua ini. Tetapi ketika adik-adik membutuhkan data untuk melihat statistik deskriptif misalnya min-nya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, silakan adik-adik bisa tambah ini. Kalau saya biasanya saya lengkapi ada item, ada skill seperti itu. Tapi nanti kalau untuk validitas, reliabilitas, sebetulnya cukup dengan dua ini. Oke, nah kita pakai dua ini ya. Kemudian continue. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini saya besarkan ya. Nah, jadi totalnya berapa tadi? Ada 80 responden. Kemudian ini reliabilitas. Ini yang kita lihat, nilai Cronbach alpha. Jadi untuk reliabilitas silakan lihat reliability statistics. Kemudian cari Cronbach alpha. Dia harus lebih dari 0,7. Sebetulnya ada sumber lain yang menyebutkan 0,6. Nah, itu monggo. Nanti kalau skripsi, yang penting adik-adik itu uh, rujukannya yang mana. Dicantumkan di situ ya. Di citasi. Ada referensinya seperti itu. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah 0,7. Jadi yang semakin tinggi ya, lebih baik. Nah, kemudian karena ini lebih dari 0,7 berarti dia reliable. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat validitasnya. Adik-adik melihatnya di sini di item total statistics. Mana yang dilihat? CITC. Nah, ini. Yuk disingkatkan CITC. Corrected item total correlations. Nah, ini nilainya berapa? Jadi ini yang dilihat. Item pertanyaan 1 nilainya 0,420. Pertanyaan 2 0,4 maaf bukan 420, 420 atau 0,42. Pertanyaan 2
0,451 dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan bandingkan dengan nilai R di tabel R kritis. Nah, adik-adik bisa lihat tabel atau ini sudah saya buatkan di Excel dengan rumus-rumus. Jadi adik-adik nanti akan saya upload di Google Classroom. Silakan bisa digunakan di SIS. Nah, ini tabel R kritis. Jadi ini sudah saya buatkan. Nanti adik-adik bisa melihat ini. Kita cecer ya dengan SPSS tadi. Saya kecilkan lagi. Oke, terlihat ya ini ya, CITC-nya ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan responden kita tadi berapa? 80 kan? Nah, kalau melihat tabel R kritis, ini sama seperti yang di tabel. Jadi kita lihat DF-nya berapa? N-2. N-nya berapa? 80. 80 dikurangi 2 berapa? 78. Nah, kita lihat di sini. DF-nya, karena DF N-2, 80 kurangi 2, berarti kita lihat di sini 78. Ini, gimana ya? Oke. Ini saya, sebentar, kelihatan. Saya freeze. Nah, mana tadi? 78 ini ya. 78. Yang dilihat mana? Jangan di sebelah sini ya, Dek. Ini rumus saya. Jadi ini kalau ada Dek pengen tahu rumusnya, nanti bisa dilihat. Nah, ini mana yang dilihat? Apakah 0,1, 0,05, atau 0,01? Tergantung dari alfanya adik-adik. Berapa? Berapa persen? Ketika adik-adik tingkat signifikansinya 1%, berarti silakan gunakan 0,01. Ketika 5%, silakan gunakan yang 0,05. Ketika 10%, adik-adik bisa menggunakan nilai yang ini dari 0,1. Jadi, nah, misal adik-adik menggunakan yang 5%, berarti kita lihat yang 0,05. Jadi 78 tadi DF-nya, kita lihat yang 0,05. Ini ya nilainya. Nilai R kritis adik-adik adalah 0,22. Coba warna. Nah, jadi nanti nilai yang ada di sini, CITC yang ada di sini, ini akan dibandingkan dengan ini, 0,22. Jadi ini CITC adik-adik harus lebih besar daripada R kritis. Harus lebih besar daripada 0,22. Jika lebih besar berarti item pertanyaan ini valid. Ketika tidak lebih besar, jadi kurang dari 0,22, nah kita lihat. Yang pertama, 0,42, lebih besar kan dari 0,22, berarti aman ya, valid. Kemudian pertanyaan kedua, 0,451, lebih besar dari 0,22, valid ya. Ketiga gimana pertanyaan tiga? Oke, valid ya. Yang keempat, ini juga valid. Nah, hati-hati. Yang kelima, berapa? 0,205. Ini kurang dari 0,22. Berarti item pertanyaan 5 ini tidak valid. Udah ya, ini tidak valid. Yang keenam gimana? 0,29. Nah, lebih besar dari 0,22. Ini valid. Pertanyaan ketujuh, aman, valid, 8. Yang kesembilan juga valid. Berarti yang tidak valid yang nomor berapa? Nomor 5. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk item-item pertanyaan yang tidak valid, ini harus kita hapus. Jadi sebelum ada dianalisis lebih jauh lagi, ini harus dihapus dulu. Harus dihilangkan. Seperti itu.
kita lihat nanti bedanya apa setelah dihilangkan dan belum dihilangkan. Ini lihat nilainya berapa? 0,712, 0,730. Oke? Nah, kita hilangkan, nanti kita bandingkan. Semakin reliabel nggak nanti? Ketika ini sudah kita hilangkan yang nomor 5 ini. Ini tadi. Oke, kita kembali ke sini. Sini ya. Nomor 5 mana ini? Kita klik saja. Klik kanan. Clear. Hilang dia. 4 langsung nomor 6. Nah, kita analisis lagi. Analyze. Scale. Kemudian reliability analysis. Sama ya. Tetap kita cek tadi. Masih tetap ya. Continue. Oke. Kita lihat hasilnya. Meningkat toh. Ini yang sudah kita hapus. Nah, kalau yang di atas ini tadi kan yang belum. Nah, ini kan hasilnya yang belum. Ini masih ada yang nomor 5. Hasilnya berapa tadi? Ya, ini ya. Nah, setelah kita hapus. Lihat ini. Nomor 5-nya sudah tidak ada. Habis nomor 4 langsung nomor 6. Berapa nilainya? Nih. Meningkat toh. 0,73 dan 0,74. Seperti itu. Jadi nanti ketika adik-adik menemukan item pertanyaan yang tidak valid atau nilai CITC-nya ini lebih kecil dari R kritis, itu silakan dihapus. R kritis ini tergantung jumlah responden dari adik-adik. Ketika respondennya 90 berarti DF-nya berapa? Nah, 90 berarti DF itu N-2, berarti 90 min 2, berarti 88. Jadi nanti yang adik-adik lihat, kalau 10% alfanya berarti ini nilai R kritisnya. Kalau 5% alfanya berarti ini nilai R kritisnya. Nah, kalau 1% alfanya berarti R kritisnya ini. Ini dibandingkan dengan ini. Ini R hitung lah istilahnya. Ini R tabel. Baik, sekian materi pembelajaran kita tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Silakan, jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih.